Bersama 3 tersangka, pelaku penembakan Ustadz di Tangerang, Banten akhirnya berhasil dibekuk aparat. Dari hasil penyelidikan terungkap korban dibunuh tidak terkait dengan posisinya sebagai Ustadz, tetapi sebagai seorang paranormal. Tim gabungan yang dibentuk Dirkrimum Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang akhirnya berhasil mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang ustadz di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan pihaknya telah berhasil menangkap 3 orang tersangka pembunuhan. Tersangka pertama adalah inisiator pembunuhan yang membayar tersangka K selaku eksekutor, serta tersangka S sebagai joki saat penembakan. Ya, jadi 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama saudara M sebagai inisiator, kemudian saudara K sebagai eksekutornya yang melakukan penembakan, dan saudara S ini adalah jokinya atau pilotnya yang menunggu pada saat saudara K selesai melakukan eksekusi, kemudian melarikan diri bersama-sama dengan saudara S. Nah, 3 orang ini yang kita amankan. Sementara motif pembunuhan adalah dendam terkait dengan profesi korban yang ternyata adalah seorang paranormal. Korban diduga melakukan hubungan terlarang dengan istri tersangka M saat menjadi pasiennya pada tahun 2010 lalu. Rekan-rekan menyebutnya ustadz dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan di sini bahwa korban adalah paranormal. Peristiwa pembunuhan tidak terkait predikatnya dalam kapasitas ustadz, karena memang bukan ustadz. Jadi ustadz dipanggil ustadz oleh lingkungan sekitarnya adalah ketika dia menjadi ketua majelis taklim saja. Selain 3 tersangka yang sudah ditangkap, tim gabungan juga masih mencari seorang tersangka lain. Tersangka Y diberi dana 60 juta rupiah oleh tersangka M untuk mencari eksekutor penembakan. Dari Jakarta, Yohana Gabriela, Samsudin, TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya pekan lalu aksi penembakan sadis hingga menewaskan seorang ustadz terjadi di Kota Tangerang, Banten. Penembakan ini cukup menggemparkan karena terjadi di depan rumah korban. Saat itu ia baru menunaikan sholat maghrib. Warga di perumahan di Kelurahan Kunciran Cipondo, Kota Tangerang, Banten dikejutkan oleh suara tembakan pada Sabtu petang tanggal 18 September lalu. Suara tembakan yang memicu perhatian warga ini ternyata ditujukan terhadap Arman alias Alex. Korban Arman yang ditembak di depan rumahnya seusai menunaikan sholat maghrib dari masjid. Arman yang ditemukan warga tertembak bersimbah darah akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Menurut keterangan Ketua RW, pelaku diduga 2 orang yang sudah menunggu di halaman rumah korban. Setelah menembak korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Setelah usai sholat maghrib jam 6:15, dari keterangan anaknya, kebetulan beliau almarhum korban ini Ustadz Arman sholat maghrib banyak anaknya, tiba-tiba udah ada orang nunggu di sini. Kalau bahasa sih cegat lah, cegat ini terjadi. Aksi penembakan Ustadz Arman meninggalkan pilu mendalam bagi keluarga. Menurut istri almarhum Kastuti, korban tidak memiliki musuh atau ancaman dari pihak lain. Sehari-harinya korban berprofesi membuka praktek pengobatan alternatif atau paranormal di rumahnya. Selain itu, korban juga menjadi ketua majelis taklim di masjid. Nggak ada, karena bapak kan aktivitas cuma 24 jam di rumah. Bapak tuh nggak ada kegiatan lain. Dia waktunya cuma ya pekerjaan ya di rumah, keluarga, ya paling kalau keluar sholat aja itu. Kalau keluar pun paling kalau lagi ngajak anak jalan, apa kalau hari Minggu gitu aja. Cuma sehari-hari ini aja Bu, terima obat itu aja Bu? Iya Pak, 24 jam apa aktif tuh cuma di rumah. Di rumah ya Bu untuk buka pengobatan alternatifnya? Iya. Nggak ada aktivitas keluar apa, ya paling kalau ada hobi-hobi juga itu deket sini sih gitu, nggak jauh-jauh, nggak ada aktivitas yang
Maksudnya yang nyeloneh itu nggak ada. Meski tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung aksi penembakan, warga sekitar mengaku kerap melihat orang berpakaian ojek online di depan gang rumah selama seminggu sebelum penembakan. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya motif dari pelaku? Kita akan berbincang dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Mas. Ya Pak Ade, kita tahu ada 3 tersangka yang sudah ditangkap dan 1 masih buron. Dari keterangan para pelaku ini, motif sebenarnya dari otak pembunuhan ini apa Pak? Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan di dalam rilis bahwa motifnya itu adalah dendam lama. Dendam lama yang pada sekitar tahun 2010 itu pernah terjadi dugaan perselingkuhan dari istri tersangka dengan korban atau atas nama Arman. Peristiwa ini sudah berlangsung lama sebetulnya dan akhirnya diwujudkannya dalam waktu kurang lebih 10 hari ke belakang tanggal 18 September. Motivasinya itu adalah masalah dendam. Itu mungkin yang lebih detailnya tadi sudah disampaikan ya. Ya, komplotan ini sebenarnya sudah kerap kali melakukan aksi membunuh atau memang hanya karena ada motif tertentu terhadap korban? Kalau catatan kriminal untuk para tersangka itu 3 orang ini, yang pertama inisiator atas nama M itu tidak ada catatan kriminal sebelumnya, termasuk 2 tersangka yang lain. Sedangkan ini lebih dimotivasi oleh dendam pribadi yang tidak tertahankan dan kemudian dia melakukan hal nekat untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa daripada korban. Itu yang didukung oleh keterangan saksi, kemudian ahli, dan juga keterangan surat, dokumen, CCTV, dan juga analisa-analisa yang lain. Sehingga semakin terang pidananya dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Sementara 3 orang sudah kita amankan, 1 orang masih kita lakukan pencarian. Pak, mengkonfirmasi saja untuk dendam yang menjadi motif dari M ini, otak pelaku pembunuhan ini terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi pada istrinya, benar begitu? Betul. Penyidik Polda Metro dan juga dari Polres Tangerang Kota itu penyelidikannya lebih kepada fokus kepada pembunuhan berencana atau 340 dan juga 338. Jadi fokus penyelidikan kita adalah terhadap peristiwa pembunuhan, bukan terhadap peristiwa dugaan perselingkuhan atau perzinahan, tidak. Ini adalah hanya untuk mengkaitkan motivasi seseorang membunuh. Setiap ada satu peristiwa, misalnya satu peristiwa pembunuhan, maka yang perlu dikaji pertama itu adalah latar belakang korban. Siapa dia? Kenapa ini penting? Karena latar belakang korban dan kegiatannya serta aktivitas dan juga kehidupannya sosial ini biasanya menjadi sebab timbulnya motivasi daripada tersangka untuk melakukan pembunuhan. Itu yang pertama. Kemudian dari sana dikaji. Setelah kita lihat latar belakangnya, ternyata yang bersangkutan atau korban itu adalah paranormal. Dari mana tahunya paranormal? Itu dari keterangan saksi dan juga dari beberapa barang bukti yang kita temukan di sekitar TKP atau di rumah korban. Di sana kita dapatin buku tamu dengan berbagai macam kepentingannya. Dari situ kemudian dilakukanlah hipotesa. Hipotesa inilah yang kemudian kita gabungkan dengan hasil penyelidikan di lapangan dan juga hasil penyidikan. Apa saja hasil penyidikannya? Yang pertama dari keterangan saksi, keterangan ahli, lalu dokumen, CCTV, dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan ini semua, terjadinya kesesuaian atau kita sebut sebagai alat bukti petunjuk. Baru dari situ terang pidananya dan kita menetapkan tersangka, kemudian melakukan upaya penangkapan.
Jadi Iya. memang harus dilatar belakangi oleh latar belakang siapa korban itu dan apa aktivitasnya untuk mencari dan menghipotesa motif daripada pembunuhan. Gitu kira-kira. Pak Tubagus, artinya ketika memeriksa sejumlah saksi, keluarga juga dilibatkan dalam pemeriksaan ini? Betul. Jadi pihak keluarga itu dilibatkan karena pihak keluarga itu mendengar peristiwa itu walaupun tidak melihat secara langsung karena ada di dalam rumah sedang peristiwa terjadi di luar rumah, tetapi mengungkap latar belakang dan aktivitas daripada korban ini terus kita gali. Bukan hanya dari pihak keluarga tetapi juga dari pihak-pihak lain. Upaya-upaya ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan penyelidikan lapangan sedemikian rupa untuk mengetahui lebih detailnya, baik kepada masyarakat sekitar dan juga beberapa sumber. Dan yang keduanya adalah penyidikan yang sifatnya pro justisia untuk kepentingan pembuktian, yaitu berupa berita acara pemeriksaan saksi. Pak, masih ada satu orang yang buron dengan inisial Y. Ini perannya diduga sebagai broker begitu ya, perantara. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih lanjut, Pak. Berapa uang yang terlibat di dalam transaksi ini? Oke. Jadi sebetulnya antara si inisiator dengan para eksekutor itu tidak kenal sebelumnya. Tidak ada hubungan perkenalan sebelumnya antara inisiator dengan para eksekutor yang sudah diamankan. Kemudian si pelaku, si inisiator ini meminta kepada saudara Y atau Yadi kita sebut, yang saat ini menghubungkan dengan para eksekutor tersebut. Lalu apa? Kemudian berapa bayarnya? Disepakati untuk satu paket pembunuhan ini adalah 50 juta rupiah. Dan 10 jutanya ditambah 10 jutanya untuk Yadi yang mencarikan orang tersebut. Setelah dipertemukan antara inisiator pembunuhan dengan eksekutor, kemudian inisiator dengan para eksekutor ini langsung berhubungan dan mengatur kegiatan selanjutnya, sehingga dengan peristiwa ini maka penyidik menetapkan pasal 340 walaupun disubsidiarkan kepada pasal 338 KUHP. Siapa yang kemudian menyebutkan harga 50 juta rupiah ini dari Yadinya atau dari para eksekutor ini, Pak? Semua memang yang pertama tidak menyebutkan harga. Setelah Yadi mencari orang, mencari yang bersedia untuk menjadi eksekutor, kemudian eksekutor tersebut balik lagi Yadi kepada tersangka M dan mengatakan bahwa tersediaan dengan dana 50 juta rupiah dan disanggupi oleh tersangka M. Kemudian muncul tadi di dalam pemberitaan juga di TV One bahwa dalam waktu beberapa hari sebelumnya, peristiwa terjadi tanggal 18. Dari mulai 4 hari ke belakang, berdasarkan dari pemeriksaan saksi, itu ada beberapa yang dicurigai, yang salah satunya menggunakan identitas jaket ojol. Nah hal ini dapat nyambung atau terhubung erat dengan penangkapan dari CCTV yang kita ambil dari beberapa titik di sana. Jadi benar, memang sebelum itu harus dilakukan orientasi wilayah dan juga rumah. Akan tetapi korban tidak segera dieksekusi karena beberapa hari ke belakang itu korban tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah, mungkin melaksanakan sholat di rumah, dan kemudian pada tanggal 18 tepatnya habis maghrib dilakukanlah eksekusi. Apa yang disampaikan di dalam keterangan saksi kemudian dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka nyambung berikut dengan kendaraan yang diamankan. Apakah orang ini adalah driver ojol? Kita jawab bukan. Itu hanyalah upaya pengelabuhan saja dengan menggunakan jaket ojol tertentu. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih. Pak Ade. Selamat sore, Pak.